Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Firman Tuhan akan kita dengarkan pagi hari ini. Karena itu mari persiapkan segala kehidupan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian senantiasa. Amin. Firman Tuhan akan kita baca pada pagi hari ini dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang terus memelihara kami dengan sungguh luar biasa. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kiranya itu semua akan menjadi bagian yang terpatri indah di hati kami, menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami, dan kami akan menjadi pelaku firman yang taat. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Kita menang dengan iman. Itulah yang menjadi tema perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kali seseorang tiba pada hari ulang tahunnya, maka akun-akun medsosnya akan dibanjiri dengan beragam notifikasi ucapan selamat dan gambar-gambar kreatif. Ada juga yang mengucapkan selamat sekaligus minta ditraktir. Apakah mereka semua sadar arti penting dari hari lahir? Atau hanya sekedar membalas ucapan yang juga mereka sudah terima sebelumnya? Nah, perikop hari ini menyegarkan pemaknaan kita bahwa kelahiran berhubungan langsung dengan identitas diri seseorang. Siapa kita dan siapa yang melahirkan kita dan dari mana kita berasal. Identitas dan ciri kita mesti ditunjukkan melalui kasih kepada sesama. Karena seseorang tidak mungkin mengasihi Allah, bahkan yang tidak kelihatan bila kita tidak mengasihi anak-anaknya yang kelihatan di sekitar kita. Identitas kita adalah mengasihi mereka yang terpinggirkan, yang miskin, yang hina, lemah. Bahkan Yesus memerintahkan untuk mengasihi musuh dan orang yang menganiaya kita. Sebagai orang percaya, maka mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah bukti identitas pertama kita sebagai anak-anak yang lahir dari Allah. Sehingga dalam ketaatan, kita sanggup mengasihi tanpa batas. Karena itu, sebagaimana Kristus adalah pemenang, maka kita dilahirkan kembali sebagai pemenang. Perintah mengasihi ini tidak berat bila kita percaya dan taat sebagai anak-anak Allah. Kemenangan kita ada pada kesanggupan mengasihi sesama manusia dengan tulus, karena orang percaya sadar bahwa Allah sudah lebih dahulu mengasihinya. Sejauh mana iman kita murni? Sejauh mana kita taat dan meyakini kemenangan atas dunia ini? Iman percaya kepada Yesus akan meneguhkan kita untuk hidup mengalami kemenangan bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau memelihara kami dengan sungguh luar biasa, dan kami percaya ini semua adalah berkat kemurahan-Mu.
Firman-Mu kembali menyapa kami dan terus menegur kami tentang bagaimana hidup beriman kami harus berjalan. Kami harus punya iman yang teguh hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika kami berhadapan dengan berbagai tantangan hidup, berbagai godaan di sekitar kami akan tampil menjadi pemenang jika kami tetap teguh beriman hanya kepadamu. Tolonglah ya Allah, kuasa Roh Kudus akan memampukan kami menjadi pemenang dalam setiap pertandingan hidup ini oleh karena iman kami yang kami pertaruhkan hanya kepadamu. Pagi hari ini, di hari yang telah Engkau kuduskan, kami akan membangun hidup persekutuan kami dengan jemaat Tuhan di Jemaat Tamalan Rea, bahkan semua umat percaya di berbagai tempat. Kiranya Tuhan setiap persekutuan kami, berbagai bentuk peribadahan yang akan kami nyatakan kepadamu, sungguh akan menjadi penyembahan, menjadi peribadahan yang selalu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kami akan menjadi teladan iman tentang bagaimana menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa bagi saudara-saudara sepersekutuan kami yang sedang bergumul karena sakit. Mereka harus menjalani perawatan, pemulihan di rumah, dan tidak dapat berhimpun bersama-sama di gedung gereja. Namun kami percaya bahwa lawatan kasih setiamu akan terus melingkupi mereka, sehingga mereka boleh sembuh dari sakit penyakit saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran kami sebagai saudara bersaudara dalam persekutuan orang-orang percaya akan tetap kami jalani dengan baik, akan tetap kami jalani dalam saling mendoakan, sehingga dalam keadaan apapun kami akan saling menguatkan satu terhadap yang lainnya, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Ini kami Tuhan datang berserah kepadamu, mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu bagi kami. Pimpin kami di sepanjang hari ini, biarlah berkat kemurahan Allah melingkupi kami. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan boleh kita dengarkan pagi hari ini, kiranya senantiasa menjadi kekuatan bagi kita, semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu terimalah berkat Tuhan yang akan senantiasa memampukan engkau sekalian berjalan di dalam kasih dan tuntunannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari menjalani hidup ini dengan sungguh berserah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.